wabarakatuh. Halo sahabat Unis, kembali lagi di channel Si Abah bersama kami kelompok 1 dari kelas 1E Manajemen. Dan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila di kalangan muda. Apakah sebagian dari kalian ada yang sudah tahu jawabannya? Jika belum tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai. Dan sebelum video ini mulai, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten edukasi dari kita. Let's go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Di kalangan remaja, terutama Gen Z yang lahir tahun 2000-an, Pancasila mungkin masih merupakan suatu hal yang sifatnya formatif karena mereka lahir di suatu masa yang jauh sekali dari masa di mana Pancasila masih merupakan suatu perdebatan yang sengit. Pada awal berdirinya Republik ini, Pancasila masih diperdebatkan apakah Pancasila atau ide-ide yang lain untuk menjadi landasan dari Republik yang baru terbentuk ini. Dan kita tahu bahwa 1945 sampai 1965 itu penuh dengan gejolak-gejolak ya, di mana Pancasila masih berusaha untuk diganti dengan yang lain, yang kemudian meletus dalam bentuk terjadinya gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Begitu juga pada masa-masa Pak Harto selaku presiden kedua, di mana Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal. Itu Pancasila juga masih merupakan satu hal yang hangat diperbincangkan. Apakah Pancasila itu harus satu-satunya ideologi yang ada di Indonesia, atau masih diperkenankan atau masih bisa berdampingan dengan ideologi lain. Mungkin pada saat ini ketika Gen Z ini lahir, jarang orang mau bicarakan masalah Pancasila, ya kan? Yang ada memang pelajaran Pancasila di kampus atau di sekolah-sekolah, tapi di masyarakat atau di medsos itu nyaris dikatakan sudah tidak ada lagi omongan-omongan. Apakah ini berarti bahwa Pancasila sudah tidak relevan? Suatu hal yang harus dipertanyakan, karena kita tahu bahwa Pancasila itu merupakan suatu landasan dari negara kita yang kita harapkan akan terus menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita berupaya untuk melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan kekinian daripada Gen Z yang sudah saya katakan tadi mungkin tidak lagi melihat perbincangan di berbagai media tentang. Jadi di sini kita kan lagi membahas tentang revitalisasi Pancasila. Sebelumnya aku bakal membahas dulu tentang revitalisasi apa. Jadi revitalisasi itu adalah gerakan untuk membangun kembali Pancasila dalam diri kita. Jadi bukan cuma sekadar menghafal sila-sila dalam Pancasila, tapi kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus juga dalam konsep revitalisasi itu Pancasila tuh bukan cuma simbolnya aja, tapi kita tuh bisa berpegang teguh Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Terus kenapa sih Pancasila bisa jadi pegangan di Indonesia ini? Yaitu waktu dulu itu kan Pancasila dilahirkan dari konsensusnya orang-orang besar, orang-orang yang bergabung bangsa Indonesia untuk pada saat itu untuk mencari jalan tengahnya gimana sih cara menyatukan berbagai kelompok yang memiliki banyaknya perbedaan, kayak perbedaan gaya, perbedaan agama, terus perbedaan sosial dan yang lain-lainnya. Nah, jadi Pancasila ini banget untuk dipakai mempersatukan bangsa Indonesia. Terus ada beberapa juga macam juga poin-poin yang harus dibahas tentang gimana sih caranya kita tuh biar
negara kita nggak melupakan Pancasila ini, apalagi di kalangan generasi muda yang sekarang tuh udah hampir nggak sering membahas tentang Pancasila lagi ya. Jadi mungkin di sekolah tuh cuma membahas di pelajaran Pancasila ada, tapi mereka itu nggak mendalami perannya. Oke, poin-poin penting dari revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan sekarang ya muda itu, poin-poin pentingnya kita mulai dari caranya aja ya. Oke, caranya kita menerapinnya di kehidupan sehari-hari. Itu kita bisa dari pendidikan ya. Jadi kayak di pendidikan itu kayak diterapin mungkin dari SD, SMP, SMK atau SMA, terus perguruan tinggi, terus diterapin di sosial media juga bisa kayak ya. kita sekarang tes tentang Pancasila. Jadi revitalisasi dari nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya bukan hanya kita memahami suatu permasalahan itu sesuai atau tidak dengan nilai Pancasila, tapi juga tergantung pada bagaimana sih sebenarnya kesadaran kita tuh menumbuhkan keinginan kita untuk melakukan suatu perubahan, melakukan suatu hal yang lebih positif, melakukan perbaikan-perbaikan, bukan hanya kemudian jadi kritik sana sini. Mahasiswanya kalau giliran kritik pemerintah pinter banget, padahal kagak ngerti apa-apa, berani demo sana sini padahal nggak ngerti apa-apa. Apalagi organisasi itu ya. Nah iya, makanya banyak sekali hal seperti itu, ikut-ikutan demo tapi nggak ngerti masalah, buat apa, akhirnya itu membahayakan diri sendiri ya kan. Kalau ngerti sih nggak masalah, nggak ada masalah, itu hak demokrasi dari setiap warga negara termasuk mahasiswa. Tapi kalau kalian nggak ngerti, akhirnya kalian cuma diperalat sama orang-orang tertentu. Ini nanti tanggal 14 katanya ada demo mahasiswa, ngapain lagi coba? Jokowi udah mau turun kok masih di demo aja. Kan Jokowi tanggal 20 udah turun diganti Prabowo. Prabowo belum mulai kerja, apa mau di demo? Ya kan, yang satu udah selesai, yang satu belum kerja, tapi bikin lagi demo, kan nggak jelas itu. Itu berarti kali itu banyak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang apa namanya, mungkin zamannya Pak Jokowi nggak kebagian dia, jadi marah-marah nggak karuan, ya kan? Atau mungkin zaman Prabowo yang akan datang dia nggak dapat sinyal, wah kepake atau enggak nih gue nih. Akhirnya jadi uring-uringan kalian yang dipakai mahasiswa yang nggak ngerti apa-apa. Kamu intelektual ya, suruh demo cuma dikasih nasi bungkus karet 1 artinya daging, karet 2 artinya ayam. Apaan tuh, masa mahasiswa cuma dilai dengan karet 1 karet 2, terus ditambah lagi misalnya kamu dikasih ongkos gocap. Emang orang tua kamu nggak ngasih ongkos apa? Sampai harus panas-panasan dengan resiko macam-macam, ya kan? Tapi kalian gampang diperalat. Coba lihat dari tanggal 14, kita lihat ya. 14 berarti Senin ya, itu katanya mau ada demo. Demo apa sih? Yang satu demo selesai, yang satu belum mulai kok. Iya kan? Jadi lucu. Padahal apa namanya, dalam debat-debat, dalam diskusi-diskusi yang menghadirkan BEM, mohon maaf aja itu nggak ada isinya, itu BEM tuh nggak ada isinya. Ya kalian lihat sendirilah di kelas. BEM itu siapa sih? Banyak kan anak-anak yang kerjanya cuma mundar-mandir di BEM ataupun di apa ya, giliran di apa di kelas nggak ada bunyinya. Mana pernah nanya? Kan saya udah 23 tahun di UNES, tahu persis tuh mahasiswa kayak apa. Makanya giliran demo soal ngomong begini, ngomong ngerti apa? Mau apa katanya? Mengkritik 10 tahun pemerintahan Jokowi. Umur lu berapa? Mahasiswa umur berapa? Sekarang kamu berapa? 21 10 tahun lalu nanti 11. Kamu udah ngerti apa? 11 tahun udah ngerti apaan? Kadang-kadang suka nggak ini, nggak lucu. Ya hari ini demo di depan DPR, bubarkan DPR. Besok demo di depan istana, turun ke presiden. Lah semuanya turunin, semua dibubarin, yang ngurusin negara siapa? Ngaco-ngacoan. Mungkin itu kali yang mau bisa kesalahan perbaikan. Apa itu maksudnya? Ya mungkin karena kesalahan Jokowi mungkin masih demo merupakan kebaikan Jokowi. Persoalannya apakah maksud saya itu tahu yang mana kesalahan, yang mana yang kebaikan. Mereka kan kebanyakan hanya dengar dari orang lain. Jadi apa saja sesuatu yang diputar balik, kebaikan Jokowi dikatakan kesalahannya dan sebagainya.
Mungkin karena ini juga, mungkin juga karena di sosial media kan banyak berita hoax juga mungkin. Kayak yang hilirisasi itu kan padahal responnya bagus. Dia kan untuk menjual barang yang tidak mentah ya, Bang, yang diolah di Indonesia. Nah, tapi kan respon di di sosial media itu berbalik. Gini, kita pasangan lebar deh jalan ceritanya. Hilirisasi ya, hilirisasi itu selama ini Indonesia itu lebih banyak jual barang mentah, jual barang mentah dengan Yang harga sangat murah. murah gitu. Kamu jual singkong kan murah kan? Tapi kalau misal kamu olah menjadi keripik, menjadi cake, menjadi apa, harganya jadi mahal kan? Iya, otomatis nanti kamu beli lagi. Padahal kamu petani singkong. Coba kalau misalnya kamu petani singkong tidak jual itu dalam makanan mentah, tapi kamu olah menjadi keripik singkong, menjadi cake, menjadi apalah yang lebih ini, kan kamu jadi lebih banyak gitu ketimbang menjual mentah. Sekilo berapa sih? 5.000 paling, ya kan? 5.000 4.000. Nah, Indonesia juga begitu. Jadi kalau kebiasaan jual mentah, diolah di luar, kemudian kita beli yang matang, ya otomatis kan devisa kita banyak keluar. Sementara yang kayak mereka, kita tuh penghasil bahan mentah yang dari tahun ke tahun begitu terus. Nah sekarang kemudian hilirisasi itu ingin supaya kita itu jangan jual mentah tapi jual matang gitu loh. Jual matang, dan kemudian bagaimana caranya? Anda negara-negara yang tadinya butuh nikel, baja, uranium segala macam, emas, mau tetap dapat bahan, oke, tapi sini bikin pabrik di sini, jangan diolah di sana, enakan lo dong di sini bikinnya. Nah kalau bikin di sini berarti nanti ada tenaga kerja, ya kan, kemudian barang juga dijual lebih mahal dan sebagainya. Kok ditentang? Kok mahasiswa bilang hilirisasi harga dihentikan? Siapa itu? Siapa yang menghasut mereka? Itu adalah orang-orang yang gara-gara hilirisasi jadi kehilangan keuntungan, jadi menghasut mereka mahasiswa supaya mengejar berita hoax gitu kan. Itu sebabnya dari sekarang kamu semester 1 saya bilang bahwa apa mata pelajaran saya? Kamu nanya buku apa? Baca buku A, buku B, buku C, buku D, buku E. Banyak loh, kemudian kita diskusi. Saya makin pintar, kamu makin pintar. Betul nggak? Coba kalau kamu dengerin saya aja. Kan cuma nanti satu sumber. Ini yang menjadi kamu katakan tadi itu orang tuh jadi buta matanya gara-gara apa? Gara-gara cuma denger satu sumber. Ngandelin satu sumber seolah-olah dia yang paling benar, yang lain salah. Coba kalau misalnya kamu baca buku lain-lain terus kita diskusi di sini, saya juga terus terang aja mengakui bahwa ini sangat bermanfaat bagi saya. Kan mungkin aja Putri baca sesuatu yang saya nggak baca, kamu ngomong di sini. Rian baca sesuatu yang saya nggak baca, saya ngomong di sini. Indah juga begitu, baca sesuatu yang saya nggak baca, ngomong di sini. Kan saya berarti ada 3 tambahan. Ya kan, kamu nambahin ini juga, kamu nambahin ini. Jadi dengan demikian kita jadi benar-benar menjalankan fungsi dari sistem belajar mengajar. Belajar artinya mengajar, mengajar artinya belajar, kan begitu. Nah, beneran. Sangat mungkin Indah baca sesuatu yang saya nggak baca. Rian baca sesuatu yang saya nggak baca. Putri baca sesuatu yang saya nggak baca. Sih juga nggak terbatas bacanya. Namanya manusia. Nah kita saling menambah di sini. Jadi Anda bisa memahami, Anda bisa menjelaskan dengan baik, dan kita saling berbagi, sharing ilmu. Itu tujuannya ya. Jadi dengan demikian sebagai kesimpulan bahwa revitalisasi itu tidak hanya merupakan suatu hal yang normatif, tapi memang harus kita lakukan karena makin kesini kita melihat Pancasila itu hanya sebagai suatu hal yang digaung-gaungkan di dalam upacara tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan diskusi kita ini ada manfaatnya bagi kita semua ya. Bagi Indah, persiapan yang benar Indah ya, nanti kalau ujiannya seperti itu bisa ngaruh. Rian juga, Putri juga harus semuanya itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ini hanya salah satu cara saya ya, dan saya berharap ini akan lebih berguna ketimbang kita secara konvensional belajar. Baik, demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Unis, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tulis pendapat menurut kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel si Abah.
Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Unis. Bye-bye.